Filosofi Lebaran, Leburan, Laburan, dan Luberan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebentar lagi atau saat ini kita sedang menuju Hari Raya Idul Fitri. Suatu hari raya tempat kita melebur khilaf, salah, dan dosa. Dalam tradisi bangsa Nusantara, untuk melebur salah dan dosa ini dilakukan dengan cara bersilaturahmi. Sebetulnya ada suatu hadis yang juga mengatakan bahwa pada saat Idul Fitri ini kita dianjurkan untuk saling mengunjungi, saling memaafkan, saling bersilaturahmi antara satu dan lainnya. Dan ini akhirnya menjadi tradisi yang mengakar di bangsa Nusantara, di mana di setiap saat, pada saat Lebaran, Idul Fitri, kita keliling kampung, datengin tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita untuk saling bermaafkan, bersilaturahmi. Tapi sekarang ada fenomena menarik, karena silaturahmi terjadi di medsos. Kita memindah ruang dari perjumpaan menjadi perzumpaan atau perweanan. Gitu. Kita seolah-olah sudah cukup memohon maaf melalui WA, minta maaf melalui YouTube, dan lain sebagainya. Seolah-olah itu selesai. Ya nggak ada salahnya. Tetapi kan ada suatu hadis yang menyatakan bahwasanya man ahabba ayub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka dia harus menyambung silaturahmi. Silaturahmi ini intinya adalah pertautan rasa, pertautan hati, gitu. Memang ada yang bilang, lah ngapain kita harus ketemu, tatap muka, berjumpa, wong kita juga bisa ngirim SMS, bisa ngirim WA, bisa ngirim YouTube untuk ucapan selamat. It's okay, enggak masalah. Tetapi yang namanya hati, yang namanya faktor afektif, itu enggak bisa diwakili oleh teknologi. Jadi pola-pola silaturahmi yang hanya di medsos ini ya, itu tidak seakrab dan tidak sedekat ketika kita langsung berjumpaan, ketemu dengan orangnya. Di mana pada saat kita ketemu langsung, itu kita lebih banyak membawa rezeki. Paling tidak ada suguhan, ada minuman, ada kabar, ada kehangatan yang bisa kita terima secara langsung. Jadi fenomena silaturahmi melalui dunia maya, meskipun itu bisa dilakukan, tapi menurut saya itu tidak bisa menggantikan kehangatan perjumpaan secara langsung. Karena silaturahmi itu nanti ada ikutannya. Ada silaturahmi, silatur rasa, silatul amal, dan silatul fikr. Kalau silatul fikr mungkin bisa kita lakukan melalui online. Tapi silatur rasa itu tidak akan bisa kita lakukan melalui online. Nah, ini guys, ada fenomena lagi yang menarik bahwa Lebaran ya, ini seolah-olah menjadi ajang show of force yang dari kota pulang ke desa gitu ya, dengan membawa sesuatu, dengan tampilannya, aduh itu sih nggak salah, baik-baik saja. Tetapi kalau dampaknya ini itu tadi, sampai di rumah gitu ya, dia tetap nggak keliling ke tetangganya gitu ya, atau cuma pamer-pamer apa posisi, pamer-pamer kekayaan. Itu yang terjadi bukan untuk melakukan silaturahmi yang menimbulkan silaturasa, tapi itu bisa atau mudah terjerumus dalam sikap riya. Riya itu sikap pamer, dan pamer itu dilarang oleh agama. Untuk itu, karena Idul Fitri ini merupakan bulan peleburan dosa, maka doa di Idul Fitri itu kan ja'alanallahu wa iyyakum ya minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan diriku dan dirimu minal aidin wal faizin, menjadi orang yang lepas atau bersih dan beruntung. Artinya 0-0. Kita meriset dosa-dosa kita terhadap sesama manusia. Itulah hebatnya Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Kesalahan kita kepada Allah bisa kita mohon ampun setiap saat. Selesai sholat, beristighfar, selesai melakukan kesalahan itu kita bisa bertaubat dan lain sebagainya. Selesai. Tetapi
dosa dengan sesama manusia, kesalahan dengan sesama manusia, ini bisa menghambat seseorang untuk masuk surga. Kalau yang bersangkutan tidak memaafkan, maka Allah memberikan momentum Lebaran Idul Fitri ini sebagai sarana untuk kita saling melebur dosa, melebur kesalahan antar sesama anak Adam, antar sesama manusia. Maka di saat Lebaran ini, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, itu ini ibarat kita meriset kesalahan kita terhadap sesama manusia. Tapi jangan sampai setelah diriset nanti kita menumpuk dosa lagi gitu. Nah, ini yang tidak benar. Jadi makanya Idul Fitri kali ini ada baiknya kita jadikan sebagai sarana, sebagai instrumen. Satu, untuk kita berintrospeksi. Apakah cukup kita melakukan silaturahmi melalui medsos? Kalau bisa, meskipun itu cukup, bisa ditambah lebih afdol lagi dengan silaturahmi secara langsung. Karena silaturahmi yang melakukan perjumpaan langsung akan terjadi pertautan rasa, pertautan hati, sehingga menimbulkan kehangatan dan keakraban di antara kita. Yang kedua, Idul Fitri menjadi sarana peleburan dosa antar sesama manusia. Maka tidak layak kiranya kalau setelah itu kita menumpuk, menambah, dan mengulang dosa-dosa terhadap sesama itu. Alangkah baiknya setelah Idul Fitri kita menjaga, memelihara lisan, perilaku, akhlak, dan diri kita supaya tidak menumpuk dosa. Maka kalau dalam bahasa Jawa kan istilahnya lebaran. Lebaran itu menyelesaikan semuanya, 0-0. Ada leburan dengan cara apa? Melebur dosa-dosa sesama anak Adam. Lebaran, leburan, laburan. Kita melabur, ya, menampilkan, menjaga diri kita dengan perbuatan-perbuatan baik supaya terjadi luberan. Luberan itu tumpahan kasih sayang, tumpahan rahmat. Jadi 4 hal ini menjadi filosofi dasar dari Lebaran. Jadi tidak hanya berhenti di Lebaran. Lebaran, leburan, dan terus kemudian laburan dan luberan. Ini prinsip-prinsip dasar dalam tradisi Nusantara ketika menghadapi Lebaran. Dan yang terakhir, jangan jadikan Lebaran sebagai sarana untuk ujub pamer diri, pamer kekayaan, pamer harta, pamer segalanya kedudukan di hadapan masyarakat. Dan yang terakhir, saya Al Sastro dan atas nama Channel G mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mudah-mudahan melalui Hari Raya Idul Fitri ini kita bisa melebur dosa sesama umat manusia. Dan selanjutnya kita akan menjaga diri kita dari berbuat dosa kembali. Kita dijauhkan dari sikap ujub, sikap pamer diri, tetap istiqomah menjaga spirit Ramadan, yaitu membersihkan jiwa dan hati dari perbuatan mungkar. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Sastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Al Sastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Al Sastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.